Halo kawan kapal, jumpa lagi di podcast Kapal Bongkar Muat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang mungkin kawan kapal sudah pernah ngeliat di salah satu stasiun TV nasional. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Betul banget, yang mungkin tebakannya benar karena tamu kita ini merupakan seorang finalis MasterChef Indonesia Season 5. Nah, aku pengen tahu sih sebenarnya memang ya, karena kayaknya sudah jarang nih kita dengar kabarnya, mungkin langsung aja ya kita tanyakan kabarnya. Ini dia Christina Ripka, boleh dong berikan tepuk tangan. Halo, apa kabar? Baik, luar biasa Kak. Baik, luar biasa ya, harus semangat ya kawan kapal kayak Christina Ripka ini. Nah, kalau boleh tahu nih, kan kita sudah mungkin baru pertama kali ya ini ya dari Iya Christina benar, Ripka pertama datang kali. ya. Pertama kali datang ke Garam Cap Kapal, senang banget bisa datang. Gimana kira-kira melihat suasana marketing launch-nya Garam Cap Kapal ini? Pertama impress ya, kayak wow bagus banget. Jadi kayak emang benar-benar vibes-nya bagus. Jadi ntar otomatis yang kerja di sini semuanya kan dari vibes ya, lingkungannya bagus, kinerjanya juga mantap. Ya oke, kita penasaran sih sebenarnya memang untuk keseharian setelah selesai dari MasterChef Indonesia. Oke. Mungkin bisa diceritakan. Nah, jadi aku tuh dulu waktu ikut MasterChef itu emang masih kuliah. Oke. Jadi sempat kayak cuti bentar. Nah, habis setelah MasterChef itu emang sisa magang sama skripsi. Itu apalagi selesainya pas pandemi. Oke. Di mana-mana orang kayak susah cari kerja kan. Oke. Malah bingung nih orang mau lulus kuliah, ada COVID-19, pandemi, susah cari kerja. Nah, akhirnya karena sesuai dengan passion aku kan aku ambil kuliahnya Hospitality Management. Jadi emang berpikir kayak oh gimana sih kalau buka suatu brand aja makanan gitu. Akhirnya bukalah Gemali. Oke, jadi awal mulai setelah dari MasterChef Indonesia langsung buka bisnisnya ini ya? Setelah habis MasterChef kan sempat lu selesain kuliah dulu. Oh gitu, oke. MasterChef-nya itu 2019. Ya, 2019. Gemalinya itu 2020. 2020, berarti saat pandemi terus buka bisnis baru ya, namanya Gemali ini. Tapi ya? dulu tuh awalnya buka belum langsung kita bikin outlet Kak, tapi masih dalam sistem PO kan. Awal-awalnya dulu kan orang waktu COVID-19 tinggi banyak banget orang yang buka PO, pre-order online gitu. Itu kita buka PO dulu karena sekaligus tes pasar, gimana sih feedbacknya gitu. Kalau boleh tahu nih, arti dari Gemali sendiri itu apa? Nah ini kalau kawan kapal lihat ya, nih logonya apa sih kok ada kayak Ibu, anak gitu ya? Nah, jadi sebenarnya Gema itu mama saya, dipanggilnya tuh grandma seharusnya. Cuman kalau Lini ponakan saya, Leroy. Jadi dia manggil mama saya tuh Gema. Makanya brandnya Gemali. Nah, awal mula band Gemali ini muncul itu karena waktu itu Leroy itu ulang tahun pertama. Nah, biasanya anak-anak kalau ulang tahun pertama pesta kan? Nah, tapi karena COVID-19 lagi tinggi dan orang-orang tuh takut kan mau berkerumun nggak boleh, pembatasan. Akhirnya kita ngirimin juga makanan yang kita masak sendiri dalam bentuk bowl gitu. Tapi feedbacknya kita lihat kayak kok banyak yang nanya, ini emang makanannya nggak dijual nih, nggak sistem PO tuh. Nah, dari situ baru muncul kita bikin sistem PO itu karena kerabat-kerabat, teman-teman yang dikasih itu feedbacknya kayak ini makanannya unik ya, karena kan makanan Gemali ini sebenarnya dari makanan Sulawesi, Nusantara gitu, disesuaikan dengan lidah di Jawa dan Nusantara. Berarti ini untuk menunya sendiri resepnya dari Gema. Oh, dari grandmanya. Benar. Resepnya dari grandma, bukan dari Christinanya. Nah, dari mama saya kan resep aslinya dari Sulawesi. Mama saya orang Sulawesi. Sama saya di tone down kan disesuaikan dengan rasa Nusantara. Gitu. Mungkin bisa diceritakan juga nih ada kira-kira menunya apa aja sih? Jadi menunya pertama kita ada ikan cakalang. Emang kan khasnya Sulawesi. Iya, cakalang. Terus ada ikan cakalangnya ada 2 tipe nih Kak. Ikan cakalang goreng, sambalnya bisa dipisah sama ikan cakalang suwir. Kan biasanya orang mikir, kalau makan ikan cakalang pedes, anak-anak nggak bisa makan. Betul. Kita bikinnya ada ikan cakalang goreng, jadi kayak anak-anak seumuran ponakan saya itu suka pesen yang itu. Yang kedua ada ayam isi di bulu. Tahu nggak? Apa itu? Ayam isi di bulu maksudnya? Iya, ayam isi di bulu banyak orang nggak tahu. Biasanya kan lebih familiar sama ayam woku kan ya. Kalau ayam isi di bulu ini itu bulu itu sebenarnya bambu Kak. Jadi biasa harusnya ayamnya masaknya di bambu. Kalau yang benar autentik banget. Kalau misalkan di Sulawesi kan ada nasi jaha itu kan bambu itu ya. Benar-benar. Nah, tapi kan karena kita udah sesuaikan dengan selera Nusantara, kita tone down gitu rasanya. Itu ayam isi di bulu. Jadi kayak ada ayam rempah-rempah gitu. Terus ada juga kalau misalnya mungkin ada yang vegetarian, nggak makan ayam, nggak makan ikan, kita ada nasi telur balado ada.
Sama kita ada menu nasi kuning juga, jadi ada daging. Oke, gitu ada nasi ya. uduk juga barusan new menu. Berarti banyak variasi ya dari Gemali ini ya. Gitu. Kira-kira udah buka berapa outlet nih? Sekarang dia udah buka outletnya kan? Sudah. Bukan sistem PO lagi kan ya? Udah. Jadi sekarang udah ada 3 outlet. Surabaya Barat, Surabaya Pusat, sama Surabaya Timur. Ada 3 outlet. Jadi buat kawan kapal yang di Surabaya, kalau misalkan mau nyoba Gemali, langsung aja ya. Tersedia di GoFood. GoFood ada ya? Ada, 3-tiganya ada. Grab, GoFood, ShopeeFood. Nah sama ini lagi Kak. Untuk kawan kapal yang di luar Surabaya, tenang aja, kalian tetap bisa cobain karena kita ada yang frozen foodnya juga. Ada frozen foodnya? Jadi selama menjangkau area pengiriman dan frozen foodnya aman, bisa dikirim. Banyak emang dikirim juga keluar kota. Keluar kota? Oke deh, interesting banget ya kawan kapal ya. Jadi buat kawan kapal yang mungkin pengen nyoba, langsung aja langsung ke GoFood, ShopeeFood, dan Grab juga ya. Dan yang di luar pulau bisa langsung mungkin cek Instagramnya Gemali. Oh, Instagramnya ada. Nah, langsung cek aja Instagramnya. Kali-kali nih mau nyoba kan, setelah nonton video ini, nonton podcast ini, langsung pengen nyoba, langsung beli deh frozen foodnya. Gitu. Nah, ini kan dari Kristina sendiri udah pernah merambah menjadi finalisnya MasterChef Indonesia. Terus buka juga nih sama mamanya bisnis usaha Gemali. Pengen tahu nih kita semua, kawan kapal pasti pengen tahu juga, gimana sih awal mula bisa terjun ke dunia masak? Apa memang passion yang tiba-tiba muncul atau memang turunan dari mamanya yang memang juga mungkin jago masak gitu? Mungkin bisa diceritakan. Nah, jadi waktu dari aku kecil, aku nih tipe yang susah makan Kak. Oh gitu, nggak jadi suka makan. Gimana tuh? Maksudnya memang nggak mau makan, kalau makan makannya milih. Oh makannya milih. Makannya milih. Picky banget berarti ya? Dulu waktu kecil, kalau sekarang mah makan apa aja. Oke. Nah dari situ awal mulanya, sebenarnya mama aku dulu tuh juga nggak pinter masak awalnya. Oma aku yang pinter masak sebenarnya. Nah karena mamaku kan bingung kan, ini anak mau dikasih makan susah banget milih-milih gitu kan. Akhirnya oma aku ngajarin mama aku kayak gini loh, coba kamu masakin anaknya kayak gini. Yang simple dulu benar. Terus habis itu kayak mama aku jadi termotivasi kan, kayak ih aku kok jadi suka makan gitu kan. Nah dari situ mulai aku suka makan, aku ngerasa waktu kecil, makin gede ngerasa kayak ih makan tuh enak juga loh ya, kalau emang makanannya enak kan. Iya, jadi sesuai dengan lidah benar. Kita ya. Terus akhirnya aku tipe anak kecil tuh dulu tuh yang penasaran gitu loh, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi aku suka coba menu-menu, kayak makanan ini, makanan yang aneh-aneh aja aku bisa makan gitu. Jadi dari situ interesting kayak jadi sebenarnya makan tuh enak loh, ya kan. Jadi pentingnya tuh belajar gimana sih caranya mengolah makanan yang enak. Akhirnya aku jadi tertarik, ternyata kuncinya tuh harus masak dengan benar. Ya, betul. Jadi makanan itu bisa enak, bisa dinikmati orang gitu kan. Dan bahannya kan harus fresh juga ya. Betul. Bumbu-bumbunya harus sesuai juga. Nah, akhirnya sejak aku SMP, SMA tuh ikutnya kalau kita sekolah dulu kan ada ekstrakurikuler ya kayak. Aku ikut ekstrakurikulernya selalu masak. Oke, yang tata boga berarti. Bukan, kayak cooking class gitu loh. Yang di sekolah gitu. Terus habis gitu waktu kuliah ngambilnya juga hospitality management. Jadi tetap ada masaknya juga, ada belajar tentang gimana sih cara kita mau branding. Makanya buka brand ini juga kan. Gitu. Tadi sempet kan di singgung juga nih sama si Kristina. Makan, maksudnya apa aja sekarang dimakan. Nah kalau makanan paling ekstrim yang mungkin pernah Kristina makan apa itu kira-kira? Makanan yang paling ekstrim. Kalau aku makan apa aja itu aku tambahin ya ini kawan kapal, note, kecuali kayak jangkrik yang kayak gitu-gitu belum sih. Makan kayak Thailand berarti ya? Iya, yang ekstrim kayak gitu. Biasanya kan kalau anak-anak muda kita gini kan jarang yang mau makan jengkol, mau makan pete gitu, aku makan sih. Pare gitu aku makan. Pare makannya? Malah saya kurang suka makanan kayak gitu. Nah, pare itu kalau pare itu biasanya bisa hilang pahitnya itu kalau kita kasih garam, direbusnya bener tuh rasanya jadi enak. Oh gitu, mungkin kita bisa coba ya nanti ya kalau kita bisa coba. Jadi parenya gimana itu, dicuci dulu apa dicuci dulu sama direbus dulu. Jadi kayak dia reduce rasa pahitnya, rasa bitterness-nya gitu. Pakai garam setelah itu. Mungkin bisa ya kalau garam ya life hacks dari Kristina Ripka nih untuk makan pare supaya nggak pahit. Betul. Ya. Berarti di rumah suka masak ya buat keluarga? Lumayan, tapi nggak setiap hari masak. Nggak setiap hari? Tapi kalau kokinya di rumah nih, tetap mama atau malah si Kristinanya yang macam-macam, karena kalau misalnya aku kan lebih senang masak-masak yang kayak selain Indonesian food lebih kayak apa sih namanya? Kalau mama tuh lebih suka masak makanan rumahan gitu loh. Kan kalau aku tuh lebih suka bikinnya yang lebih kayak ke French, lebih yang ke Japanese yang gitu-gitu atau Korean. Sedangkan orang rumah mungkin nggak terlalu doyan. Doyan malah. Doyan, jadi ada bagiannya. Jadi kalau misalnya variasi ya nanti. Benar, kalau misalnya pingin kangen masakan rumahan banget, biasanya mama yang masak. Terus kalau misalnya mau makan yang simple-simple gitu, depends.
Bisa aku yang bikin, kadang-kadang mama, nggak tentu. Kalau favorit keluarganya Christina nih, menu andalannya apa nih? Ini menu andalan aku dari kecil makan. Jadi dari zaman aku sekolah dulu, aku sering banget bawa makanan ikan cakalang ke sekolah. Oke, sama sih sebenarnya cakalang fufu. Iya, ya kan? bener. Iya betul. Itu memang enak banget sih. Nanti kita bakal coba ya untuk menu ini ya. Dan nanti kita bakal masak juga sama Christina Ripka di Dapur Garam Cap Kapal. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap kunjungi YouTube channelnya Garam Cap Kapal karena kita bakal masak-masak. Gitu. Oke, kita sudah tanya soal bisnisnya tadi kan, soal Gemali, awal mula berdirinya seperti apa, ya kan? Tapi ada satu hal yang mungkin belum saya tanyakan sih. Oke, apa menu tuh? favoritnya Christina Ripka ini apa? Menu makanan Menu favorit? makanan, betul. Kalau menu makanan favorit sendiri, nah ini aku sampai suka kayaknya bingung. mungkin kalau dimasak ataupun dimakan terus tuh nggak bosan-bosan. Nah, justru ini yang aku bingung. Kalau dari dulu ditanya makanan kesukaan, karena aku suka makan. Jadi aku bingung yang favoritnya apa. Jadi misalnya bilang kayak tiap hari kamu makan bakso tuh bisa. Kamu tiap hari makan cakalang bisa. Jadi aku juga bingung. Mungkin ditanya gini, nggak suka makan apa ya gitu. Oke deh, apa kalau gitu ya nggak disukain nih. Yang aneh-aneh, contoh kayak itu. jangkrik, yang kayak gitu-gitu yang nggak bakal aku makan sih. Oke. Soalnya aku tipe makan tuh nggak terlalu picky ya, as long as dia itu rasanya rich. Misalnya gini, kan ada orang yang suka makan cenderung asin atau cenderung manis. Kalau aku ini dua-duanya. Maksudnya dua-duanya itu gimana Kak? Jadi gini, misalnya dia itu harus rich. Kalau memang rasa aslinya dia emang cenderung manis, ya harus bener-bener manis. Kalau dia asli rasanya savory, harus bener-bener savory and strong gitu. Oke, nah masalah makanan yang kan sudah pernah mencicipi berbagai macam makanan nih ya. Karena kita ini biasanya di Surabaya dan Christina sendiri juga memang orang Surabaya asli ya? Kalau aku sih lahirnya di Surabaya, cuman besarnya di Surabaya juga, orang tua yang orang Sulawesi. Oke. Berarti tapi udah lama kayaknya di Surabaya ya? Udah, dari lahirnya di Surabaya. Nah, coba kita uji pengetahuannya Christina ini ya soal kuliner Surabaya. Oke. Kira-kira kalau yang Christina pahami tentang kuliner Surabaya di Surabaya ini, apa sih? Kalau menurut aku kan juga dulu habis ikut MasterChef kan aku ikut lomba juga Miss Culinary. Oke. Karena aku suka makan dan suka masak nih. Oke. Jadi kalau menurut aku di Surabaya ini tuh cenderung masyarakat tuh suka makanan yang medok. Medok itu berarti lebih ke savory. Surabaya itu sukanya yang rasanya asin, pedas, nyotok, jedok. Jadi kayak itu makanan yang penyetan-penyetan. Makan kayak aku bilang tadi bakso. Terus misalnya ada, kalau makanan Jawa itu banyaknya apa ya? Kayak tahu telur gitu kan, terus juga ada lontong kupang, sama semanggi, garu-garu kayak gitu-gitu kan. Itu rasanya lebih cenderung savory semua. Tapi kalau dari kuliner Surabaya, makanan-makanan Surabaya yang asli Surabaya yang mungkin Christina doyan tuh yang apa? Yang paling doyan, paling disukai? Makanan asli Surabaya yang aku paling doyan, penyetan. Penyetan? Penyetan apapun itu ya? Mau penyetan lele, penyetan ayam? Aku nggak pernah makan lele. Malah nggak pernah makan lele? Karena pernah tapi kayak aku bukan bilang nggak suka ya, karena aku nggak pernah makan penyetan yang lele, karena kayak dari kecil itu mamaku nggak suka makan lele, jadi mungkin ngefek di aku kali. Tapi kalau disuruh nyoba, kayak pecel lele kan terkenal banget kan, aku belum pernah nyoba sih sebenarnya. Berarti untuk lele dalam menu varian apapun belum pernah ya? Belum. Bahkan cuma lele goreng gitu belum pernah sama sekali ya? Seingat aku belum pernah, kalau kecil nggak tahu ya, kalau selama aku ingat sampai sekarang aku belum pernah coba sih. Emang enak Kak? Lele goreng? Sebenarnya sih aku juga gak makan lele. Itu rahasianya, gak pernah makan lele juga. Ya itu makanya aku nggak berani bilang nggak suka karena belum pernah coba. Betul. Karena apa ya? Ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi. Karena apa ya? Lumut itu ya, masa lumpur ininya gitu lele ya. kan. Nah itu gitu. juga salah satu concern my mom gitu kan, bilangnya kayak lele tuh makannya kayak gitu kan. Nah makanya jadi saya pribadi belum pernah kurang suka, memang nggak suka makan lele. Tapi pernah waktu itu ada kegiatan yang mengharuskan makan lele. Mau gimana lagi kayak, ya? Iya, tapi cuma kayak suil, udah. Yang penting makan. Yang penting makan. Ada sayurnya udah nggak apa-apa lah, cukup. Udah itu aja. Nggak lagi kawan kapal. Emang tapi rasanya aneh? Sama sih kayak ikan pada umumnya ya, sama. Tapi memang kurang aja sih kalau untuk karena mindsetnya udah kayak ini ikan makanya lumut gitu. Ya, jangan. Cuman memang kalau kawan-kawan memang suka lele ya nggak apa-apa kan, memang banyak
varian resep juga yang untuk membuat lele ya. Iya, untuk makan lele itu banyak banget, dan banyak tempat makan yang terkenal yang menjual lele juga gitu. Oke, kita udah uji pengetahuannya Christina soal kuliner Surabaya. Tadi itu kan sempat disinggung kalau misalkan pernah ikut kompetisi Miss Culinary. Ya. Apa sih bedanya sama MasterChef Indonesia? Nah, bedanya kalau MasterChef itu kan memang kompetisi memasak, totally full memasak. Di stasiun TV ya? Benar, di salah satu stasiun TV nasional. Kalau Miss Culinary ini kan dia diadakannya by Culinary Jawa Pos. Jadi kan memang ada macam-macam yang setiap restoran selalu ikut yang untuk Culinary Awards. Nah, kalau Miss Culinary ini dia ini selain sebagai ada diuji juga sih bagian buat cooking-cookingnya, tapi dia lebih ke kita yang culinary dan nggak full tentang cooking atau culinary, tapi ada sedikit beauty pageantnya juga. Oh gitu, oke. Itu jadi kayak duta kuliner gitu loh. Duta kuliner di tahun 2019-nya juga berarti? Iya. 2019 akhir berarti ya? Karena Miss Culinary terakhir di tahun itu. Oh gitu. Karena kan setelahnya itu COVID kan, 2020 sama 2021 kemarin COVID-19. Karena Christina Ripka ini kan salah satu finalis dari MasterChef Indonesia Season 5. Mungkin boleh kita dengerin sih pengalaman di belakang layarnya nih. Oke. Nah, awal mula mungkin dari awal pendaftaran terus sampai tahap terakhirnya ini. Gitu. Oke, nah sebelum aku jawab nih, menurut kakak kalau dari 3 juri ini, kan waktu aku dulu tuh Chef Arnold, Chef Juna, sama Chef Renata. Kalau kalian sendiri paling ngefans sama siapa nih? Aku Renata sih ya. Oh, Chef Renata? Iya, karena cool aja keren gitu, keren. Padahal aku mau gangguin kalau jawabnya Chef Juna nih, sayangannya Mama Lita. Oh gitu, iya bener juga. Soalnya apa ya, kalau aku lebih ngerasa kayak lebih cool dari si Chef Renatanya gitu. Karena kan kalau yang Juna kan dari season pertama kan udah sering, terus tiba-tiba muncul Arnold juga kan dari awal-awal kan. Terus muncul si Renatanya, Chef kayak Renata. Keren gitu ya. Karena masih muda juga Chef Renata itu. Nah makanya kok first impressionku lebih ke si Renatanya. Nah, jadi sebenarnya tuh sama waktu pertama kali itu kan kita memang nggak tahu nih 3 jurinya siapa. Karena untuk juri audisi yang di awal-awal itu bukan langsung ketemu sama main judges. Oke, ada lagi ada. Ya? Jadi itu waktu aku dulu kan sebelum pandemi itu cukup panjang sih pendaftarannya. Jadi kayak pendaftaran online dulu. Kita ngirimin CV, kita ngirimin contoh foto masakan. Ntar udah di 5 kota audisi biasanya. Surabaya kan salah satu kota audisi. Nah, ntar kalau kita lolos tahap pertama itu Kak, kita diundang untuk datang ke suatu lokasi yang ditentukan. Terus habis itu kita tergantung sih tiap, ini mungkin beda-beda ya, tapi kalau di tahunnya Christina itu disuruh plating. Jadi kita dikasih waktu cuma 5 menit doang, suruh plating dish kita secantik-cantiknya, sebagus mungkin. Ntar habis gitu kalau lolos audisi yang plating, akan langsung ada interview. Tapi interviewnya nggak on cam ya. Nah kalau udah lolos, besoknya langsung besoknya itu masak waktunya 1 jam. Cuma disediain 1 kompor portable, harus jadi full dish. Tapi nggak boleh masak kayak mie gitu, nggak boleh. Jadi harus kayak from starch, jadi harus dari bener-bener dari nol. Kalau kamu mau masak nasi, kompornya cuma 1 ya diatur sendiri. Kayak gitu. Ntar kalau udah waktu 60 menit selesai, kalau misalnya itu udah lolos, diaudisi lagi. Interview lagi on cam, tapi tujuannya on cam ini karena ntar akan dikirim ke pusat, jadi tim semua yang di Jakarta bakal nilai dari on frame-nya itu. Ntar kalau udah aku lumayan jedanya kayak sebulan 2 bulan gitu Kak. Ntar kalau udah lolos, waktu itu aku lolosnya langsung ke 55 kan, ke 55 besar tuh langsung ke Jakarta. Ke Jakarta, boleh tahu nggak itu biaya sendiri apa memang dibiayain dari stasiun? Kalau itu udah dari mereka karena udah masuk Big 55 anggapannya. Kalau misalnya langsung dimasukin ke mes gitu ya? Iya benar, karena ini kan udah lolos tahap yang masuk ke awal-awal di TV ya. Kalau misalnya untuk tahap-tahap audisi awal emang by sendiri biasanya. Terus udah Big 55 itu udah di Jakarta, ada kayak syuting-syuting perkenalan gitu. Nah itu baru ketemu sama 3 judges. Mungkin bisa tuh diceritakan soal 3 judges itu ya. Ya, jadi waktu pertama kali ketemu tuh kita sih sebenarnya nggak tahu, bener-bener nggak tahu sama sekali jurinya siapa. Jadi kayak nggak ada bocoran gitu loh, biar surprise kan. Jadi itu aku inget banget pertama kali yang muncul tuh kan ada 3 juri. Terus kita mikir nih, kan kayak darinya siluet gitu kan. Terus habis gitu kayak, ini kok ada yang di tengah jurinya cewek tapi masih muda. Terus kita ditanya, ayo coba tebak siapa nih jurinya kan. Terus kayak ada yang jawab, kan kok Chef Marinka kan pernah juga kan. Terus ada yang juga Chef Marinka, Chef Renata. Terus kayak, ternyata Chef Renata. Chef Renata sih keren banget ya. Karena setahu aku Chef Renata tuh kelahiran tahun 94. Tapi jadi kayak benar-benar waktu itu aku ikut kan aku lahirnya tahun 96. Aku liat kayak,
gila sih udah umur masih muda tapi pengalamannya keren banget dan kayak keren gitu. Kayak pembawaannya tuh juga, pengetahuannya juga ya. Kan emang kalau nggak skillnya nggak cukup nggak mungkin jadi judges dong. Iya sih, betul keren, juga. Gitu. Terus untuk keakraban antara kontestannya ini gimana? Baik di dapur, saat mungkin di depan layar dan di belakang layarnya. Nah, sebenarnya ini paling sering banget kalau di setiap aku ada event ditanyain kayak, ih itu settingan atau enggak sih gitu kan. Ya aku simpel aja jawab, ya itu settingan. Terus orang bingung, hah settingan gimana maksudnya kan Kak? Aku bilang ya enggak dong, kan setting itu ya layarnya disetting, kameranya disetting. Gimana ceritanya masa juri begini, bentar ya aku marah-marah ntar kamu nangis, kan nggak gitu kan. Tapi seringnya biasa kita dianggap, oh kalian di sana itu paling nangisnya tuh sengaja dibikin nangis, biar apa? Biar dapat ceritanya gitu. Padahal sebenarnya beneran nangis nangis. Dimarahin sama juri. Beneran dimarahin. Terus banyak juga yang nanya, jurinya tuh paling acting doang marah-marah, habis itu di balik layar kok kayaknya ketawa-ketawa. Actually tuh nggak kayak gitu Kak. Jadi gini nih, kondisi kenapa kita bisa dimarahin dikit nangis, karena kan kita di karantina nih. Waktu karantina aku tuh dulu 26 besar yang masuk galeri. Dimana kita no gadget at all. Sama sekali. Terus cuma weekend doang. Kan syuting. Syuting kan ada tapping berkali-kali dan kayak makan waktu juga kan. Nah, kita tuh no gadget at all. Terus kita harus tinggal sama orang yang kita nggak kenal sama sekali dan statusnya kompetisi, bukan buat vacation loh ya. Otomatis kan kita dituntut untuk memiliki nilai ini ya, apa sih namanya, kayak self defense untuk kamu gimana sih caranya kamu bisa terus maju ke babak selanjutnya, tapi tetap harus kompak. Kan kayak di dalam diri ini ada tekanan, apalagi pressure, benar. Apalagi kalau misalnya kita masak Kak, itu banyak yang bilang paling udah dikasih tahu masaknya apa. Ya enggak. Begitu kita buka up, ya udah bahannya itu ya kamu harus masak itu. Dan itu yang menurut aku menjadi tantangan, semua orang kan nggak ready ya, karena itu tantangannya. Karena gini Kak, misalnya nih, begitu diangkat, kita udah mikir nih, aku mau masak A, B, C, D, E gitu. Terus begitu pergi ke utensil room atau ke ingredients room, waktu kita lari, belum tentu semua barang itu adanya 26. Ya itu tantangannya, gimana kita bisa manage waktu, rebut-rebutan bahan, rebut-rebutan alat masak gitu kan. Nah dari rebut-rebutan itu kan kadang-kadang ada yang kita kayak, misalnya gitu kita kan kayak sebel, aduh ini nggak dapat nih, nggak dapat. Awalnya pengen masak apa malah bener kayak kan? gini nih, kayak misalnya aku udah mikir aku mau masak ayam, ternyata ayamnya udah habis. Nah gimana dong, akhirnya kan kayak gitu bete kan. Nah kadang-kadang yang kayak kita betenya itu kan ketangkap sama kamera. Nah itu kita diwawancara, ayo tadi kamu sebel nggak gitu kan, kayak kamu sebel sama siapa, pasti kan kita kan akhirnya cerita kan, iya tadi lo aku udah mau ngambil ayam tapi ayam aku diambil sama dia, misalnya kayak gitu. Nah itu memang in real kenyataannya kayak gitu. Tapi setelah itu kan pasti kita sama kontestan kan emang temen juga kan, nggak mungkin akhirnya jadi bener-bener benci-bencian juga, tapi at that moment emang bener-bener kesel gitu. Terus biasanya kalau dibilang nih, judgesnya ini marah-marah doang nih, marah-marah kayak kasar gitu, enggak sebenarnya. Nah judges bisa marah itu karena biasanya gini, udah diingetin, misalnya kayak kamu yakin tuh cara masaknya digituin, ntar kalau over seasoning gimana gitu kan. Kadang-kadang ada yang nggak dengerin, kayak bandel, kayak enggak chefnya gitu kan. Terus bener nih, waktu makanannya jadi overpower. Jadi kan chefnya otomatis marah dong, kan kamu udah dibilangin, kayak gitu sih. Berarti memang bukan settingan banget ya, memang ya realnya seperti itu bukan itu gimmick, ya? tapi bukan kenyataan dan ya. Apa yang ada di galeri ya stay in galeri. Di luar galeri kan kalau misalnya ketemu judges sih dia kan nggak bawa itu masalahnya yang tadi kan. Jadi sama lah kayak anggapannya buat stay in work ya in work. Kalau live ya live, kita ini kan di luar galeri kan anggapannya ya biasa aja. Berarti memang no gadget, bisa tetap bisa kayak keluar kemana gitu? Nggak boleh, kayak dia bebar kuarantin keluar tuh berapa hari, maksudnya berapa minggu? Berbulan-bulan no gadget. Tapi weekend dapat boleh keluar? Bukan, weekend dapat gadget biasanya kayak cuman bentar doang, misalnya ngabarin keluarga atau apa itu juga cuman kayak beberapa jam doang. Berarti tapping dari pagi ke malam? Pagi ke malam. Itu untuk satu episode aja? Atau langsung untuk berapa? Enggak, satu episode aja syutingnya kan berhari-hari. Satu episode aja, wow. Selama itu ya, padahal kayaknya yang dimasak tuh menunya sama ya berarti? Benar, tapi kan kalau di satu episode ada 3 babak biasanya. Babak pertama, babak kedua, sama pressure test. Which is itu kan kalau di TV nggak kelihatan tuh kan ada waktunya, tiba-tiba celing udah bersih mejanya. Sedangkan itu kan ada tim yang harus benar-benar bersihin juga. Ada yang misalnya kita wawancara ada waktunya juga gitu. Tapi kalau misalkan boleh tahu nih ya,
di rumah karantinanya nih, saat malam kan no gadget, gak bisa ngapain, paling cuma nonton TV ya. Selain itu kesehariannya apa? Tapi kalau di tempat karantina aku dulu emang ada fasilitasnya, bisa ada oven, ada gini. Jadi mereka kalau misalnya kita mau latihan juga bisa. Boleh ya gitu? Boleh, terus kan ada buat olahraga juga, misalnya swimming pool, ada gym itu boleh dipakai. Oh boleh ya? Berarti soalnya kan takutnya apa ya, nggak tahu ya, memikirkannya aja nih kayaknya kayak gimana nih no gadget at all gitu kan ya, karena kita sendiri nggak bisa hidup tanpa gadget sekarang. Bener. Apa-apa mau nyari apa, gadget, mau ngapain gadget, ya kan? Bener. Gitu. Tapi kalau untuk ketiga judgesnya ini, mereka sebenarnya personality-nya seperti apa sih? Kalau dari my point of view sendiri ya Kak ya, 3 judges ini tuh beda-beda. Misalnya kalau Chef Juna itu kan anggapannya kelihatannya kayak keras kan. Tapi sebenarnya actually somehow di season aku tuh Chef Juna itu lucu banget. Kayak dia tapi suka nggak tertangkap kamera ya? Tertangkap. Jadi dia suka bikin kayak, oh ini waktu itu aku ingat pernah di salah satu, aku lupa di episode keberapa, kayak ngomong bahasa-bahasa kayak waktu itu Korea lagi lumayan naik daun kan. Chef Junanya itu aku lupa exactly-nya masalahnya apa, dia bilang gini, samjubong. Akhirnya jadi viral kalimat samjubong sama juga bohong. Karena dia ingetin apa, anak-anak kayak gak dengerin gitu loh. Terus akhirnya kayak ada aja chefnya lucu-lucu pokoknya. Kalau Chef Renata nih, kalau Chef Renata itu ini kelihatannya kan kayak cool yang ini. Tapi actually Chef Renata is very nice loh. Jadi kayak misalnya di backstage gitu kan, kayak kita tanya, udah selesai nih misalnya tantangannya, kayak kan kadang-kadang ada sesuatu yang hal baru yang kita emang nggak tahu sebelumnya kan. Karena namanya tantangan pasti kan ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Biasanya aku sering nanya kayak, chef ini tuh seharusnya, misalnya contoh waktu itu aku inget banget tantangannya keju. Keju yang kita tahu kan biasanya umum-umumnya apa, tapi ini kejunya kayak banyak banget jenisnya gitu. Aku sering nanya kayak, chef seharusnya kayak keju ini tuh dibikin apa, kondimennya yang dibagus bikin apa. Ya dikasih tahu caranya kayak, oh seharusnya kamu bikin ini gini gitu. Jadi kayak di backstage juga kita bisa dapat ilmu langsung nih dari chefnya gitu. Tapi pasti pernah kan, maksudnya dari ketiga chef ini mungkin datang ke rumah karantina atau kemana untuk ngasih nggak pernah. latihan? Nggak pernah sama sekali bahkan. Oke, menarik. Terus kalau chef yang satu ya, Chef Arnold. Kalau Chef Arnold ini kelihatannya kan kayak lucu gitu kan ya kalau ngomong. Tapi kadang-kadang ini teknya itu sekali ngomong teknya itu menyelekit. Ya jadi kalau tiga-tiganya ini menurut aku saling melengkapi ya, kayak 3 triple combo gitu lah menurut aku. Aku bilang Chef Arnold ini bener baik. Tapi kenapa kita bisa ngerasa nyelekit? Karena apa? Kan emang nggak kelihatan di mindset kita kayak chefnya lu baik, nggak yang jahat. Kalau jahat kan kita udah mikir kan, udah siap-siapin mental nih. Betul. Kalau ini kan dikiranya ngomongnya alus-alus, ternyata kalau emang salah baru nyelekit. Kalau nggak sih ya enggak. Menarik ya, maksudnya kehidupan di dunia MasterChef Indonesia ternyata seperti itu ya. Dan itu salah satu hal yang membuat kenapa Chef Christina Ripka ini bisa join ke acara itu ya. Dari yang dulunya kecil suka nyoba-nyoba makanan, bahkan sampai masak ya kan. Nah, kembali lagi nih kita ke Gemali. Siap. Kalau untuk Gemalinya sendiri, boleh tahu dong kira-kira garamnya pakai garam apa? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak? Boleh kasih tahu dikit. Boleh. Ya udah. Ini bener-bener actual real ya, bukan karena kita settingan nih. Ini entah dibilang kawan kapal settingan lagi enggak. Emang Gemali sendiri pakainya garam kapal. Boleh dong beri tepuk tangan untuk garam kapal. Itu doang. Makasih loh udah pakai garam kapal. Mungkin semoga bisa. Mungkin kalau mau beli garam ya langsung aja ke aku ya. Siap. Kasih harga spesial. Senang banget hari ini bisa berjumpa dengan Christina Ripka. Sehat-sehat ya. Untuk kedepannya, untuk grandmanya, halo. Lagi lambaikan tangan, sehat-sehat juga. Semoga Gemali tetap sukses selalu, makin maju. Amin. Mungkin bisa dibuka sebuah restoran ya. Terus Christina juga makin maju. Kawan kapal, nanti kita bakal masak bareng Christina Ripka. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Garam Cap Kapal. Bye-bye. Bye.